adikku tersayang. Mau lari kemana, Han? Aku ini cuma penjahat kecil. Apa perlu sampai 4 kaisar wanita takdir bekerja sama untuk membunuhku? Suyu, bersiaplah untuk mati. Aku baru saja bertransmigrasi dan langsung memulai di puncak dunia, menjadi pewaris dari keluarga bangsawan papan atas. Ditambah lagi, punya 3 kakak perempuan yang tiada tanding. Skenario seperti ini, siapa yang berani membayangkannya? Tapi pemilik tubuh asli ini punya ambisi yang luar biasa besar sejak kecil. Dia menginginkan semua hal yang dimiliki oleh ketiga kakak perempuannya. Makanya, setiap ada kesempatan, dia pasti akan bertindak, berniat membunuh 3 kakaknya. Hal itu jugalah yang membuat ketiga kakak perempuannya sangat membencinya sampai ingin membunuhnya. Sekarang, mereka semua telah bangkit. Melihat betapa besarnya kebencian mereka padaku, di masa depan nanti, aku pasti akan mati dengan sangat mengenaskan. Tuan Muda, ada surat dari klan yang meminta Anda untuk segera kembali. Upacara kebangkitan Nona Muda ketiga akan segera diadakan dalam beberapa hari ini. Keluarga Chen juga akan datang untuk menyaksikannya. Baiklah, kalau begitu mari kita kembali. Karena sudah telanjur begini, hadapi saja. Karena takdir sialan ini tidak bisa dihindari, ya sudah, tidak usah dihindari lagi. Lagi pula, apa salahnya jika aku terus berjalan di jalan kegelapan ini? Mulai sekarang, hidupku, hidup seorang Suyu, berada di tanganku sendiri. Sedangkan untuk ketiga kakak perempuan itu, semuanya akan kutundukkan. Di mana Suyu? Kenapa dia belum datang juga? Jangan-jangan bajingan itu keluyuran lagi untuk membuat kekacauan acara sepenting kebangkitan adik ketiga ini. Dia berani-beraninya tidak hadir. Kelak, setelah kakak sulung memimpin keluarga Su, kita harus menumbuhkan kekuatannya dan mengusirnya dari keluarga. Atau tidak, biarkan dia tetap di sini untuk diperbudak seumur hidup. Dia sudah kembali. Akhirnya dia kembali juga. Adik ketiga, ayo kita mulai. Bangkitkan fisik Kaisar Dewa Abadi. Tetaskan burung Phoenix Dewa Abadi yang sudah lama diincar oleh bajingan ini. Mari kita lihat rencana busuk apa lagi yang bisa dia pikirkan setelah ini. Baik. Bajingan kecil, cepat naik ke sini. Lihat saja, hari ini aku akan memberimu pelajaran berharga. Bagus, kakak ketiga, hari ini lihatlah bagaimana aku akan menundukkanmu. Bocah nakal, cepat kemari. Lihat saja, hari ini akan kuhajar kamu sampai kapok. Baiklah, kakak ketiga, lihat bagaimana aku akan menundukkanmu hari ini. Kakak ketiga, rasakan tebasan gambar dewaku. Gayamu boleh juga. Memangnya aku takut padamu? Aku kan sudah membangkitkan fisik Kaisar Dewa Abadi, tapi kok masih tidak bisa mengalahkan bocah nakal ini. Sialan, kakak ketiga yang tadinya pecundang di ranah penumpaan tubuh, seketika membangkitkan fisik Kaisar Dewa yang memberinya kultivasi bawaan tingkat 9, dan langsung menjadi sekuat ini. Kalau dia sampai berlatih lebih keras lagi, bukankah dia bisa menghajarku habis-habisan nanti? Gawat, situasinya berbahaya. Lebih baik aku kabur dulu. Hari ini, kamu masih bermimpi bisa pergi. Jangan mimpi. Kembali ke sini. Sialan. Suyu, hari ini kita berdua harus menyelesaikan masalah ini sampai tuntas. Sialan, kamu pikir aku benar-benar takut padamu? Memangnya kenapa? Kalau kamu kakakku, akan kutundukkan kamu dulu, baru kita bicara. Sialan, kamu pikir aku benar-benar takut padamu? Memangnya kenapa? Kalau kamu kakakku, akan kutundukkan kamu dulu, baru kita bicara. Sudah, kalian berdua jangan bertengkar terus. Para tamu undangan yang akan memberi selamat sebentar lagi sampai. Kenapa kalian masih saja ribut? Han PH, kali ini kuampuni kamu. Begitu perjamuan selesai, akan kuhajar kamu.
Air. Kalian bertiga, ikut aku ke pintu masuk untuk menyambut para tamu. Han PH. Kenapa? Memangnya boleh kamu memukulku? Tapi aku tidak boleh membalasmu. Sekarang, setelah akhirnya, tidak perlu lagi menjadi programmer yang bernasib malang. Mana mungkin aku hanya rebahan dan bermalas-malasan. Tentu saja, menundukkan mereka adalah pilihan terbaik. Ah, saudara Su. Keluarga Chenku tidak datang terlambat, kan? Adik Ken, waktunya pas sekali. Di Irmji, pengenalan karakter 6, Chen 11, pewaris warisan kuno, membatalkan pertunangan dengan mantan tunangannya saat sedang mencoba melakukan terobosan. Diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya karena upacara pertunangan itu. Membuat perjanjian 3 tahun untuk membuktikan kekuatannya sendiri. Membatalkan pertunangan, perjanjian 3 tahun, membuktikan kekuatan diri sendiri, dan lain-lain. Mantan tunangannya, jangan-jangan itu aku. Suyu, dasar kau bajingan kurang ajar. Perjanjian 3 tahun sudah tiba. Hari ini, aku Chen 11 bersumpah akan membalas penghinaan karena pembatalan pertunangan waktu itu. Mati saja kau. Suyu, dasar kau bajingan kurang ajar. Perjanjian 3 tahun sudah tiba. Hari ini, aku Chen 11 bersumpah akan membalas penghinaan karena pembatalan pertunangan waktu itu. Mati saja kau. Aku siapa? Aku ada di mana sekarang? Bukankah aku baru saja bertransmigrasi? Kenapa orang lain, kalau bertransmigrasi selalu jadi tokoh utama? Sedangkan aku malah jadi penjahat, dan baru mulai saja, nyawaku sudah di ujung tanduk. Di MG, terdeteksi kemunculan anak takdir. Membunuh? Kalau terus begini, belum tentu siapa yang bakal membunuh siapa. Kakak pertama memiliki tulang tertinggi. Kakak kedua terlahir dengan pupil ganda. Kakak ketiga memiliki tubuh kaisar dewa abadi. Dan sekarang, malah ditambah tunangan, yang merupakan reinkarnasi dari Dewi Abadi. Gimana cara mainnya, kalau begini? Kalau aku bilang semua yang terjadi dulu itu cuma kesalahpahaman, apa kamu bakal percaya? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku cuma tidak ingin menghambat masa depanmu. Sebenarnya, kamu pantas mendapatkan orang yang jauh lebih baik. Pindah kau dari hadapanku. 3 tahun lalu, kamu datang ke rumahku untuk membatalkan pertunangan dan mempermalukanku habis-habis akhir. Sekarang, kamu pikir bisa menganggap semuanya selesai begitu saja hanya dengan 2 kalimat ini? Mimpi saja, Suyu. Kultivasimu yang sekarang bahkan lebih buruk dari sampah. Mana pantas kamu menjadi tunangan dari aku, Suyu. Mulai hari ini, pertunangan kita berdua resmi dibatalkan. Ingat ya, aku, Suyu, yang mencampakkanmu. Bukannya pembatalan pertunangan secara damai. Kamu paham? Sekarang, aku telah berhasil menyerap kultivasi dari warisan Dewi Abadi. Kultivasiku bahkan bisa menerobos masuk ke ranah laut spiritual kapan saja. Hari ini, akhirnya ada harapan untuk membalas dendam masa lalu. Aku tetaplah Chen 11, bukan Dewi Abadi dari kehidupan masa lalu. Suyin, hari ini tidak akan ada satu orang pun yang bisa menyelamatkanmu. Hari ini, aku pasti akan menghabisimu. Si Yunxi itu tadi bilang apa ya? Soal pembatalan pertunangan. Aku juga tidak tahu. Ayo, bro, kita masuk dan mengobrol di dalam. Kalau cuma berdiri mematung di sini, orang-orang nanti bisa mengira keluarga Su kita tidak tahu tata krama menyambut tamu. Anak takdir ini benar-benar tidak boleh dibuat jadi musuh bebuyutan, terutama identitas reinkarnasi Dewi Abadi yang ada di belakangnya. Apa orang seperti itu sanggup kusinggung? Dan yang lebih gawat lagi, sepertinya sekarang aku benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Hei, lihat. Itu tuan muda. Kenapa dia dikejar-kejar sambil mau ditebas begitu? Ya ampun, bukankah itu tunangan tuan muda? Si jenius dari keluarga Chen 11 kan? Ada apa dengan mereka berdua? Jangan-jangan tuan muda berselingkuh. Suyu, mati kau. Siapa juga tunangan bajingan kurang ajar seperti dia? Kami ini sedang berduel. Ini duel, enak saja dibilang dikejar-kejar karena selingkuh. Kau gila nih, tanda tanya. Kau benar-benar ingin membunuhku. Cil, sudah kubilang, penghinaan bertahun-tahun lalu. Pasti akan kubalas berkali-kali lipat. Matilah kau. Yunxi, berhenti dulu. Kak Yin, Kak Yin, Kak Yao. Apa kalian juga ingin menghalangiku? Yunxi, tidak realistis jika kau ingin membunuhnya di sini. Lagi pula, kejahatan yang dia lakukan pada kita bertiga benar-benar tidak bisa dimaafkan. Saat ini, para tetua semuanya sedang ada di kediaman keluarga Su. Mustahil bagi kita untuk membunuhnya sekarang. Tunggu saja sampai kompetisi besar jenius Donghuang dimulai.
Di sana kita bisa cari cara untuk memberinya pelajaran. Chief, dia beruntung sekali. Dia bisa hidup lebih lama untuk sementara waktu. Sebenarnya apa yang terjadi? Bukankah biasanya anak takdir itu munculnya satu persatu? Tapi kenapa saat giliranku, mereka langsung muncul 4 sekaligus? Aduh, jalan buat jadi lebih kuat malah nambah hambatan lagi. DNJ, sistem mendeteksi bahwa situasi Inang dalam bahaya besar. Paket hadiah pemula berhasil dikirim. Misi telah diperbarui. Silakan Inang injak dan kejam semua kepala. Para putra takdir, rebut tahta jenius terbaik untukku. Malah disuruh menginjak kepala putra takdir lagi. Tunggu dulu. Dengan adanya paket hadiah pemula ini, kayaknya itu bukan hal yang mustahil. Kan aku punya sistem penjahat. Tinggal jadikan mereka domba gemuk untuk kuperas keuntungannya saja. Ngapain kamu masih berdiri matung di situ? Kalau nggak segera makan, mending kutendang kamu sampai mati aja. Iya, aku tahu. Nggak bisa begini. Aku harus cari cara buat jadi lebih kuat dulu. 3 kakak perempuanku dan tunanganku jelas nggak boleh kubunuh. Kalau terpaksa, cari saja putra keberuntungan lain lalu kubunuh. Para kepala keluarga sekalian. Meskipun kita para ahli hebat yang ada di sini tidak peduli dengan hal-hal sepele, tapi keluarga kita masih punya banyak murid biasa yang harus dinafkahi, seperti penambangan tambang mineral tingkat rendah dan penjelajahan sumber daya di alam rahasia. Kita masih harus ikut campur dalam bisnis-bisnis kelas bawah seperti ini. Apa yang dikatakan kepala keluarga memang sangat benar. Namun, hal yang paling penting dari perjamuan malam ini adalah persatuan 3 tanah suci terkuat di wilayah timur kita dalam menyelenggarakan turnamen besar jenius timur. Perang ratusan dinasti akan segera berakhir. Para jenius yang telah disaring dari dinasti-dinasti tersebut, para jenius di bawah usia 100 tahun, juga akan segera berdatangan ke kota jenius dalam waktu 3 bulan ini. Keluarga besar kita juga harus bersiap-siap untuk berangkat. Keluarga kelas 2 di bawah sana sudah sangat tidak sabar untuk mencoba menjatuhkan 4 keluarga besar dahuluan kita dari jajaran keluarga kelas 1. Berangkat besok rasanya sudah cukup pas. Kali ini, posisi keluarga Chen kalian juga sudah sangat aman. Para jenius di bawah usia 100 tahun. Keluarga Chen pasti masih punya setidaknya 10 orang. Siapa tahu kultivasi mereka semua sudah mencapai ranah Lunhai, atau bahkan mencapai ranah Nindan. Ayah, aku, dan juga Wan Qin, serta Muyao. Kami ingin ikut turnamen akbar Tianjiao kali ini. Benar, ayah, meskipun tinggal bersama keluarga sangatlah nyaman, tapi kemajuan kami tidak akan terlalu besar. Kami perlu keluar untuk melihat dunia yang lebih luas. Kalian bertiga tentu saja tidak boleh absen, terutama Wan Qin, dari sekte Tianshuan, Tanah Suci, bahkan secara khusus menyebut namamu agar aku membawamu ikut. Terima kasih, ayah. Oh ya, ayah, boleh tidak kalau kita ajak adik sekalian untuk ikut turnamen akbar Tianjiao, biar dia bisa membuka mata dan melihat dunia luar. Kalau tidak, dia akan selalu merasa dirinya paling jenius. Sebaiknya aku tidak usah pergi saja. Kenapa sih? Bukankah menyenangkan kalau kalian semua pergi? Aku bisa menikmati hidup dengan tenang sendirian di kediaman keluarga Su. Bukankah itu jauh lebih menyenangkan? Aku ini kan pria yang akan menjadi penjahat utama. Bagaimana bisa aku menjadi sosok yang disebut jenius? Aku justru sedang menunggu kalian semua pergi, supaya aku bisa berkembang sendirian dalam diam. Sampai nanti kalian hanya bisa mendongak menatap punggungku dari kejauhan. Jangan harap kalian bisa menindasku, ya. Bukankah kamu selalu mengaku sebagai jenius nomor 1 di keluarga Su? Lalu kenapa tidak mau pergi? Kamu harus pergi. Benar sekali. Memang sudah saatnya membiarkan adik kalian membuka mata dan melihat dunia luar. Besok rapikan barang-barangmu dan berangkatlah bersama kami. Kalau kamu berani kabur diam-diam lagi, aku akan menahan seluruh sumber daya latihanmu selama 1 tahun, agar kamu bisa mulai serius dan menyadari bahwa bakatmu tidaklah sehebat yang kamu kira. Sekalian, pergilah melihat para jenius tingkat atas itu. Sekuat apa mereka sebenarnya? Merekalah orang-orang yang benar-benar terpilih oleh takdir. Kamu cukup diam baik-baik dan jadilah tuan muda di keluarga Su. Lalu tunggu saja untuk mewarisi posisi ayahmu ini. Ada jenius yang sangat kuat yang akan pergi. Tentu saja. Itu adalah festival akbar para jenius di bawah usia 100 tahun di wilayah Donghuan. Semua jenius di bawah usia 100 tahun pasti akan datang. Kalau aku pergi ke sana, semoga saja aku bisa bertemu beberapa anak takdir. Lalu, saat ada orang bodoh yang cari masalah denganku, aku jadi punya alasan untuk balik menghajar mereka. Selama kultivasiku meningkat lebih cepat daripada kakak, aku juga tetap bisa membalas budi mereka kan? Ayah, kemanapun Suyu pergi, aku juga mau ikut dengannya. Bagaimanapun juga, dia itu tunanganku. Kali ini pas sekali untuk melatih kecocokan kami. Bagus, bagus, bagus. Akhirnya kamu sadar juga.
Tidak mau lagi menjadi pemalas yang tidak berguna ini. Ayah benar-benar merasa lega. Xiao Yu, baru saja Paman Chenmu ini berpikiran terlalu sempit, sampai-sampai salah paham mengira kedatanganmu ke kediaman Chen 3 tahun lalu adalah untuk mempermalukan Yongxi dan membatalkan pertunangan. Tidak kusangka, perasaanmu dan dia ternyata begitu mendalam. Sekarang, aku bisa tenang menyerahkan Yongxi kepadamu. Bocah nakal, kamu harus ingat. Saat turnamen para jenius nanti, kamu harus selalu menempel pada kakakmu dan yang lainnya, dan juga lindungi Yongxi dengan baik, mengerti? Tanda tanya. Ayah. Paman, tenang saja. Kami pasti akan melindunginya dengan sangat baik. Iya kan? Adikku tersayang, Kak Yu. Bagus sekali. Agak, apa yang terjadi? Dia sepertinya tampak jauh lebih percaya diri daripada kita. Yongxi, kamu ikutlah bersama King Ling dan mereka bertiga, naik di kereta perang yang sama. Baik, ayah, ayo naik ke kereta perang dan berangkat. Perjalanan berikutnya akan memakan waktu 3 bulan. Santai saja, tidak usah tegang. Akhirnya bisa tenang juga. Sekarang saatnya fokus berkultivasi dengan tenang, dan tinggal menunggu sampai kita tiba di kota Genius, Putra Suci. Para peserta untuk turnamen Kaisar Timur sudah ditentukan, dan orang-orang kita juga sudah disusupkan ke dalamnya. Nanti, Anda bisa menghubungi mereka melalui pesan rahasia sekte, dan mengatur pergerakan mereka. Apa-apaan ini? Putra Suci apa? Tunggu bangsat. Apa-apaan sih diri gua ini? Identitas ini benar-benar unik. Ternyata gua ini emang penjahat dari lahir. Dalam ingatan baru ini, pemilik tubuh asli bukan cuma tuan muda keluarga Su, tapi juga merupakan putra suci dari makam kaisar. Sedangkan pemilik tubuh asli ini, waktu masih kecil, karena memiliki struktur tulang yang langka, makanya diincar oleh putra suci makam kaisar, yang kemudian berhasil merencanakan perebutan tubuh ini. Kalau cuma itu sih masih mending. Yang lebih parah lagi, sebelum ini, pemilik tubuh asli sudah mengatur segalanya. Dia mengatur agar mayat hidup bentukan makam kaisar menyusup ke turnamen Genius Donghuang, kemudian bekerja sama dengannya dari dalam dan luar, untuk memburu semua jenius berbakat khusus yang diincar oleh makam kaisar, termasuk juga kakak tertua, Su Jing, lalu kakak kedua, Su Wenqing, dan kakak ketiga, Su Muyao. Mereka semua masuk dalam rencana pembunuhan itu. Ini artinya, gue dan harus menanggung semua dosanya dan jadi kambing hitam. Ternyata gue benar-benar jadi penjahat besar. Nggak bisa. Gue benar-benar nggak boleh ngambil jalur ini. Memanfaatkan para kakak buat dapetin koin penjahat sih, boleh saja. Tapi kalau sampai ngebunuh mereka, ya nggak usah lah. Buka panel atribut pribadi. Sialan, sistem ampas apaan ini? Bisa normal sedikit nggak sil? Dikit-dikit minta gua penggal kepala anak pilihan takdir terus diinjek-injek. Meskipun gua harus jadi penjahat, tapi nggak usah se-ekstrem ini juga kali. Capek banget hati gua. Aku bilangnya sama kalian. Tahu nggak? Dasar nggak tahu malu. Bukankah di turnamen Genius nanti ada satu sesi perebutan poin? Di dalam sana sama sekali nggak ada pengawasan. Semua terserah kita mau beraksi gimana. Bagaimana kalau nanti kita Aku setuju. Sudah bertahun-tahun, dia nggak pernah menyerah mengincar fisik Phoenix abadi milikku. Kali ini, aku benar-benar harus memberinya pelajaran. Aku juga setuju. Aku sependapat. Kalau adik bajingan itu tidak diberi pelajaran sekarang, cepat atau lambat dia pasti akan membuat masalah besar nanti. Lagi pula, kita juga bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melihat apakah dia masih punya niat lain. Kalau dia masih berani menyerang kita, aku akan mematahkan 2 tulang rusuknya, lalu menjadikannya sup untuk dia minum sendiri. Kalau begitu, mari kita diskusikan baik-baik bagaimana cara menjalankan rencana ini. Selain itu, kita juga harus memilih lokasi tanah suci yang tepat. Kenapa aku tidak berpikir sampai ke sana? Ya, pertama-tama, aku akan menyuruh orang untuk mengepung kakak sulung dan yang lainnya. Lalu aku sendiri yang akan turun tangan untuk membuat mereka pingsan, mencampakkan mereka ke pinggir, dan menunggu sampai turnamen besar selesai. Dengan cara begini, aku bisa terhindar dari amukan kakak sulung dan Chengxi yang haus darah dan suka membalas dendam itu. Bukan hanya itu saja, orang-orang dari Divine juga tidak akan menyadarinya. Bukankah aku ini putra suci mereka? Aku memang benar-benar genius. Ada apa ini? Padahal aku sudah menjadi seorang kultivator. Kenapa aku masih bisa bersin? Jadi, inikah kota Tianjiao? Besar sekali.
Terlebih lagi, aku bisa merasakan banyak aura yang sangat kuat bersembunyi di dalam kota. Tentu saja, kota Tianjiao ini pernah melahirkan seorang kaisar agung. Bahkan lingkungan kultivasi dari keluarga papan atas sekalipun, sama sekali tidak bisa menandingi tempat ini. Ayah, lalu sekarang kita mau pergi kemana? Langsung saja ke lokasi turnamen akbar Tianjiao. Waktunya sangat pas. Ingat, di dalam sana berkumpul seluruh orang dari wilayah Donghuan. Semua jenius berbakat yang berusia di bawah 100 tahun. Jangan sekali-kali membuat masalah di dalam sana. Turnamen akbar Tianjiao ini bukan sekadar pertarungan 1 lawan 1. Babak penyisihan awan menggunakan sistem gugur berdasarkan perolehan poin. Begitu kamu masuk nanti, tetaplah dekat dan ikuti Suyu serta yang lainnya. Aku mengerti. Pergilah. Bocah nakal, mari kita lihat apa lagi yang bisa kamu lakukan di turnamen kali ini. KL ini, kalau aku tidak membuatmu terbaring di kasur selama 10-15 hari, rasanya tidak akan adil untuk membalas semua perbuatan busukmu dulu. Kak kedua, jangan bicara sesumbar dulu. Bagaimana kakak bisa seyakin itu kalau aku pasti akan kalian temukan? Dah. Sampai jumpa di arena pertandingan. Lebih baik aku mencari sudut tersembunyi untuk diam dulu. Setelah semua orang dari pihak musuh muncul, baru aku akan mulai menjalankan rencanaku. Saat mereka dikepung setengah mati oleh para jenius pihak musuh dan terjebak dalam kesulitan, baru aku akan muncul sebagai penyelamat mereka. Dengan begitu, dendam mereka padaku mungkin tidak akan langsung hilang sepenuhnya. Tapi setidaknya 95% pasti sudah lenyap, kan? Bajingan ini ternyata cuma akting. Di depan keluarga pura-pura sangat takut pada kita. Tapi begitu keluar dari wilayah keluarga, dia langsung bertingkah sesombong ini. Bocah sialan ini. Jangan-jangan dia sampai bisa mencampuri kompetisi para jenius. Hanya untuk mencelakai kita di dalam kompetisi. Tawanya yang tadi itu, mengingatkanku pada semua hal keji yang pernah dia lakukan dulu. Benar-benar jahat seperti biasanya. Sangat menjijikkan. Aku sudah salah menilai dia. Orang ini ternyata masih keras kepala dan tidak mau berubah. Dia masih saja mengincar semua yang kita miliki. Jika memang begitu, kita tidak perlu sungkan-sungkan lagi padanya. Seseorang yang bisa beresonansi dengan fisik naga dewaku pasti hanya ada pada zaman purba dulu, yaitu fisik kaisar dewa abadi. Dia adalah pria yang sudah ditakdirkan untukku. Mendengar percakapan mereka, pria yang tadi itu pasti musuh mereka kan? Bagus sekali. Begitu dia dalam bahaya, aku akan menghabisinya dengan sekali tebas. Dengan begitu, aku pasti bisa menarik perhatiannya. Nah, tebakanmu sama sekali tidak salah. Wanita yang tadi itu memang benar-benar pemilik fisik kaisar dewa abadi. Pergilah, setelah bersatu dengannya, fisik naga duamu akan mengalami transformasi yang luar biasa. Benar, ras naga. Serahkan rencana identitasmu, masukkan sutas oramu ke dalam papan peringkat. Setelah itu, kamu baru bisa masuk. Ujian pertama tidak perlu menguji bakat. Kamu hanya perlu berburu untuk mengumpulkan poin yang cukup. Waktunya adalah 1 bulan. Jika nyawamu terancam, hancurkan rencana giok itu untuk menteleportasi dirimu keluar. Namun di saat yang sama, kamu akan kehilangan kualifikasimu. Apakah kamu mengerti ya? Sekarang, yang ada di hadapanku, hanya ada 2 pilihan. Pilihan pertama adalah menjadi penjahat seutuhnya, menjadi putra suci makam kaisar. Pilihan kedua adalah terus menyamar dan bergabung dengan suatu tanah suci. Kembali ke makam kaisar juga melelahkan. Tidak kembali pun juga melelahkan. Lebih baik cari tanah suci saja untuk bersembunyi, itu jauh lebih aman. Nasibku malang sekali. Tidak bisa, aku harus mencari anak keberuntungan untuk dipukuli, untuk meluapkan kekesalanku. Seorang Master Agung Ranah Lunhai yang baru berusia 18 tahun. Ya ampun, apa dia minum obat? Ranah Lunhai, baru tingkat 1 saja, sudah bisa membunuh binatang buas tingkat 4 Ranah Lunhai. Gila, semuanya, terkejutlah. Datanglah mencariku. Aku menunggumu di sini. Sepertinya ini yang disebut dengan anak takdir itu. Aku menemukanmu. Aku menemukanmu. Musuh dari orang yang ditakdirkan bersamaku. Berani-beraninya menyinggung dia yang ditakdirkan bersamaku. Tamatlah riwayatmu, apa? Aku ditakdirkan bersamamu? Kenapa begitu muncul langsung membuatku muak? Pandangan macam apa itu? Kemari dan bertarunglah denganku. Sebagai seorang laki-laki, tega-teganya tidak tahu malu menindas wanita lemah. Dasar manusia sampah. Bertarung dan memprovokasinya. Mengalahkannya lalu membiarkannya pergi. Mengikutinya untuk merebut kesempatan emasnya. Dan merebut koneksinya juga. Baiklah, mari lakukan itu.
Kalau begitu, mari kita bertarung. Karena kau memang sengaja cari mati, maka akan kukabulkan keinginanmu. Bocah, pastikan kerjamu rapi dan bersih. Kau harus membuat persiapan yang benar-benar matang. Leluhur naga, tenang saja. Saya mengerti. Esensi bilah naga. Teknik bilah pembasmi dewa, jagal manusia. Kebetulan sekali. Kau tamat. Sial, malah keperduk olehnya. Hentikan. Bajingan, kau menindas yang lemah lagi. Ya, sepertinya kami masih terlalu toleran padamu. Suyu, kau benar-benar sudah sesat, bahkan sampai ingin membunuh orang. Awalnya kukira kau hanya seorang berandalan. Tidak kusangka ternyata kau benar-benar jahat. Apakah kau sama sekali tidak bisa menoleransi orang lain? Kerjanya hanya menindas yang lemah setiap hari. Memangnya kemampuan, apalagi yang kau punya, Suyu. Kalian bahkan tidak tahu kejadian yang sebenarnya, tapi langsung menuduh bahwa ini semua kesalahanku. Kami masih menghargai hubungan darah ini. Buat suasananya menjadi terlalu buruk. Jika kau mengakui kesalahanmu sekarang, kami masih bisa memaafkanmu. Namun, kami tidak akan membiarkanmu membunuh orang sembarangan. Jadi, kalian juga tidak akan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi, kan? Kalau begitu, baiklah. Anggap saja aku memang sedang menindas yang lemah. Suyu, berhenti. Kau mau pergi kemana lagi? Sudahlah, biarkan dia pergi. Jika kali ini dia membuat masalah lagi, kita tidak perlu memedulikannya lagi. Terima kasih banyak atas bantuan kalian. Ternyata ini memang istana Kaisar Dewa Abadi. Daya tariknya sungguh luar biasa kuat. Rekan Talis, tidak perlu sungkan. Kau tidak terluka kan? Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Serangan sekecil ini tidak akan cukup untuk melukaiku. Perkenalkan, saya Long Feng. Maaf, boleh saya tahu siapa nama rekan-rekan sekalian? Su Qingyin, Su Wenqing, Chen Xi, Su Muyao. Ujian ini penuh dengan bahaya. Bagaimana kalau kita membentuk tim sementara dan berduel bersama? Tidak usah. Jika rekan tidak ada urusan lain, kita berpisah di sini saja. Tunggu sebentar, rekan. Jika kalian bertemu dengan bajingan yang tadi, saya bisa membantu. Tadi saya hanya lengah saja. Kalau tidak, saya pasti sudah bisa mengubahnya. Apa katamu? Tadi, kamu yang mencari masalah dengannya. Benar sekali, sebelum masuk ke sini, saya sempat mendengar perselisihan kalian dengan orang itu. Orang itu pasti bajingan keji yang tak terampuni, dan pasti telah melakukan hal yang tak termaafkan pada rekan-rekan sekalian. Itulah sebabnya, saat melihatnya tadi, saya tidak bisa menahan diri untuk langsung menyerangnya. Tapi saya terlalu lengah, sehingga gagal menghabisinya dalam satu serangan. Tenang saja, rekan-rekan sekalian. Jika saya bertemu dengannya lagi nanti, saya pasti akan menebas musuh besar kalian ini demi kalian. Orang yang baru saja ingin kamu bunuh adalah adik kandung kami. Berani-beraninya, kamu bilang ingin membunuhnya di depan kami. Apa kamu sedang mencari mati, Har? Itu, aku tidak tahu. Kalau dia adalah adik kalian. Aku juga hanya mendengar kalian di lorong berkata, ingin memberinya sedikit pelajaran. Kebetulan aku bertemu dengannya. Jadi kupikir orang ini pasti bajingan keji. Itu pun urusan kami dengannya. Apa hubungannya dengan orang luar sepertimu? Hanya karena mendengar kami ingin memberinya pelajaran, kamu langsung ingin membunuhnya. Kamu pikir kamu siapa? Hanya berbekal segelintir ucapan, kamu sudah berani menilai baik buruknya seseorang. Bisa-bisanya dia mencoba membunuh orang lain. Sekali lihat saja sudah tahu, dia bukan orang baik. Tubuh Dewa Naga. Pantas saja dia tidak sabar ingin mencari muka seperti itu. Bajingan ini datang mengincarmu, adik ketiga. Memiliki secercah garis keturunan klan naga. Jika dia bisa bersatu dengan orang yang memiliki tubuh Phoenix ilahi abadi, itu bisa memurnikan dan menyucikan garis keturunannya. Jin, siapa juga yang bakal suka dengan pria pemarah seperti dia? Ingin membunuh si bajingan kecil itu demi menjilatmu ya. Rupanya dari awal dia memang mengincar tubuhmu. Kau benar-benar pantas mati. Boka, jangan cuma berdiri bengong di sana. Cepat lari. Di tahapmu saat ini, kau masih belum bisa mengalahkan 4 wanita itu.
Lalu sekarang kita harus bagaimana? Abaikan saja dulu, yang penting kumpulkan poin sampai cukup dulu. Atas dasar apa? Memangnya jadi putra keberuntungan itu hebat sekali. Hanya karena berbeda pendapat sedikit saja, dia langsung bisa membuat para kakak salah paham padaku. Kakak ingin membunuhku. Putra takdir juga ikut-ikutan ingin mencari masalah. Ditambah lagi makam kaisar yang seperti bom waktu. Bagaimana aku bisa menghadapi putra takdir sialan ini? Suatu hari nanti, aku akan menunjukkan seberapa hebatnya diriku pada mereka. Di Ingen, selamat kepada tuan rumah. Tuan rumah berhasil merusak koneksi dan peluang keberuntungan milik putra keberuntungan. Mendapatkan hadiah. Selamat kepada tuan rumah, karena berhasil membuat putra keberuntungan merasa bersalah. Mendapatkan hadiah. Notifikasi sistem, selamat kepada tuan rumah, karena telah menyelesaikan misi tersembunyi. Mendapatkan hadiah misterius. Oke. Kapan aku melakukan semua pencapaian besar ini? Selamat kepada tuan rumah, karena mendapatkan hadiah. 6.000 poin penjahat, kipas bulu iblis Wukin, seni pedang kekosongan, tubuh pelindung penakluk, kartu peningkatan rank. Sistem mendeteksi bahwa tuan rumah belum membuka paket hadiah pemula. Apakah Anda ingin membukanya? Buka ding. Selamat kepada tuan rumah, karena mendapatkan hadiah pemula. 11 kartu peningkatan ranah, seni ilahi sen iblis menelan rembulan, seni dewa puisi. Metode kultivasi hukum langit telah dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan, dan mulai berkultivasi secara otomatis. Tubuh pelindung penakluk akan segera menggantikan tubuh fisik lama Anda. Sialan. Hadiah ini benar-benar tanpa tanding. Sepertinya perjalananku ke turnamen besar kali ini benar-benar keputusan yang tepat. Ternyata berdamai dengan para kakak adalah pilihan yang paling benar. Kalau tidak, begitu hari perhitungan tiba nanti, semua usahaku akan sia-sia. Daripada menyerahkan takdir ke tangan orang lain, lebih baik aku sendiri yang mengendalikannya. Penggantian tubuh penakluk wilayah selesai. Semua kartu peningkatan ranah telah digunakan. Kartu peningkatan ranah tingkat nomor 6 berhasil digunakan. Terobosan sedahsyat ini. Apa ada seseorang yang menembus tingkat 9 ranah Limhai? Seperti yang diduga dari turnamen akbar para jenius di Donghuan. Apapun bisa saja terjadi di sini. Keadaan berubah. Ada pesan dari Tanah Suci. Kita diperintahkan untuk mengerahkan seluruh kekuatan demi menghabisi para jenius di daftar target utama. Lalu, bagaimana dengan Putra Suci? Tidak usah dipedulikan. Posisi Putra Suci mungkin sebentar lagi akan diganti. Chengxi, sekarang kita semua sudah punya 9.000 poin. Kita tidak perlu bersaing lagi sekarang. Cukup pertahankan posisi kita agar bisa lolos saja, Mmm. Tapi kita masih punya sisa waktu 9 hari lagi. Apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita cari si brengsek kecil Suyu itu? Kita bisa bantu dia memburu beberapa monster, supaya dia bisa lolos ke babak berikutnya. Anggap saja ini sebagai ganti rugi karena kita sempat salah paham padanya. Aku tidak keberatan. Apa mereka adalah beberapa target yang diincar oleh Putra Suci? Benar, ini memang aura dari orang-orang itu. Pemilik tulang tertindih, mata ganda, dan tubuh Kaisar Dewa Abadi. Cepat kejar mereka. Konfirmasi target buruan. Turnamen kali ini, sepertinya ada yang tidak beres dengan para jenius yang berpartisipasi. Baru lewat 21 hari saja, tapi sudah ada lebih dari 200 orang yang gugur. Apa kita perlu melaporkan hal ini kepada Tetua Sekte Dalam? Banyak murid unggulan yang tewas, aku khawatir ada sesuatu yang tidak beres sedang terjadi. Laporkan saja, jika memang ada pembantai berdarah dingin yang menyelinap masuk. Kita tidak boleh membiarkan mereka menyusup ke Tanah Suci. Kenapa sepanjang jalan ini tercium bau amis darah yang samar? Bekas pertempurannya juga terlihat sangat jelas. Sepertinya ini sudah waktunya bagi mereka untuk saling memburu demi merebut poin. Kakak sulung, adik ketiga, Chengxi. Kita harus cepat pergi dari sini. Ada yang buntutin kita di belakang. Sepertinya mereka itu pembunuh. Gawat, kita ketahuan. Cepat hubungi yang lain. Kita kepung dan habisi mereka bersama. Tulang Supreme, pupil ganda, dan garis keturunan Raja Dewa Abadi. Jangan sampai ada satupun yang lolos. Poin kalian kami ambil. Nyawa kalian juga akan kami habisi. Ayo menyerang, lalu cari kesempatan buat kabur. Kalau gak bisa menang, kita cari celah untuk mundur. Nanti, aku akan pakai teknik rahasia ruang dari tulang supremku untuk membuka celah. Kalian cepatlah lari. Di depan mata kami sendiri. Kalian pikir masih bisa lari kemana? Mati kalian. Ruang.
Sialan, berhenti. Jangan harap kalian bisa sembarangan membunuh orang. Rekan moyang, kalian cepatlah lari. Biar aku yang membunuh waktu untuk kalian. Haham, banyak omong kosong. Sejak kapan seseorang dari ranah Linhai, tingkat 2 berani-beraninya maju sok jadi pahlawan? Pewaris tubuh Dewa Naga ini benar-benar keras kepala, ya. Apa semua pemilik tubuh Dewa Naga sebodoh ini? Mukanya kelihatan familiar. Apa si bodoh ini juga termasuk target buruan kita. Target buruan 38. Sementara dikonfirmasi sebagai pemilik tubuh Dewa Naga. Kalau begitu, langsung habisi dan bawa saja jasadnya. Ranah Ninggangxi bukan apa-apa. Ah, kakiku. Kalian pergi duluan. Biar orang-orang ini aku yang hadapi. Ayo kita pergi cari si bocah nakal itu. Ada yang aneh di tempat ini. Dengan kultivasi si bocah nakal yang segitu saja, khawatirnya dia gak akan bisa bertahan dari buruan orang-orang ini. Alah, habisi dia. Sialan, dia sudah gila. Apa tubuh Dewa Naga bisa berubah jadi manusia naga saat bertarung? Cepat lari. Orang ini sudah hilang kendali. Sialan, jangan cengkeram denganku. Ranah Linghai tingkat 9. Punya sedikit kemampuan melindungi diri saja rasanya mantap sekali. Sensasi punya jet kayak begini, mana mungkin orang lain bisa paham. Adikmu memanggil Putra Suci. Putra Suci, kamu di mana sih? Rencana perburuan sudah dimulai. Putra Suci, kami sudah menemukan adik perempuan ketiga keluarga Su. Ulangi. Putra Suci, gawat. Ada surat dari Tanah Suci. Anda telah dikeluarkan dari rencana perburuan kali ini. Status komandan Anda, Tuan Putra Suci. Ketua meminta kami untuk menyampaikan pesan ini kepada Anda. Meminta Anda untuk kembali ke Tanah Suci dalam waktu 1 tahun untuk mengikuti ujian. Jika Anda tidak kembali, setelah batas waktunya, Anda akan dianggap sebagai pengkhianat. Tuan Putra Suci, Anda sama sekali tidak pernah membalas pesan-pesan kami. Apakah Anda sudah berniat untuk mengkhianati Tanah Suci? Sialan, kamu tiba-tiba muncul begini mau bikin orang jantungan ya? Putra Suci apaan? Jangan sembarangan menyebar rumor. Namaku Suyu. Apanya? Aduh, namaku jelas-jelas Suyu. Tapi kamu malah terus-menerus memanggilku Putra Suci. Bukankah ini namanya menuduhku yang tidak-tidak? Selanjutnya, lebih baik seret semua prajurit maut itu keluar dan bunuh saja agar lebih aman. Sebab, kalau sampai ada yang tertangkap dan membongkar keterlibatan Putra Suci di dalam uji coba ini, aku takut seluruh Donghuang akan gempar. Aku sendiri kan tidak akan lolos kalau sampai diselidiki. Mungkin aku tidak bisa mengalahkan beberapa anak takdir yang kuat. Tapi kalau cuma orang biasa, aku masih bisa menghajar mereka dengan mudah, kan? Membunuh seorang pemburu akan mendapatkan hadiah 1000 poin. Jika membunuh pemburu yang ada di daftar target, akan mendapatkan 3000 poin. Bunuh. Gila. Sebenarnya sudah berapa banyak monster dan pemburu yang dia bunuh? Dalam 3 hari, poinnya melonjak hingga 18.000. Apa dia baru saja membantai 6 pemburu di ranah Ninggan? Gila ya, sejak kapan Suyu jadi sekuat ini? Aku pernah ketemu Suyu. Sombongnya minta ampun. Bukannya dia baru di ranah Xiantian? Apa sih bajingan itu pakai obat terlarang? Suyu yang cuma di ranah Linhai tingkat 1. Kok bisa naik sampai peringkat setinggi itu? Gak bisa dibiarkan. Kita harus segera mencari Suyu. Di mana lokasi terakhir dia muncul? Ayo cepat kita ke sana. Punya identitas ini buat jadi pengkhianat memang berguna banget. Karena keputusan sudah diambil, maka sama sekali tidak ada jalan untuk kembali. Lanjut. Bantai saja sebanyak-banyaknya. Aku juga harus mengusir tikus-tikus selokan ini keluar dari wilayah uji coba. Mulai hari ini, aku Suyu, bukan lagi tikus yang sejalan dengan kalian. Situasi berubah. Semua pasukan kematian segera mundur. Misi dihentikan. Sialan,
Sebenarnya siapa yang berani membantai orang-orang dari makam Kaisar Kung? Uji coba pengumpulan poin telah berakhir. Semua jenius muda segera tinggalkan tempat uji coba. Mereka yang berada di peringkat 300 besar berhasil lolos ke babak berikutnya. Bagi yang lainnya, kalian bisa pergi untuk menguji bakat kalian. Jika bakat kalian memenuhi syarat, kalian masih bisa masuk ke Tanah Suci. Terjadi beberapa perubahan tidak terduga dalam uji coba kali ini. Jadi kami memutuskan untuk menambah tugas ujian tambahan secara mendadak. Tentu saja, hadiahnya juga akan ditambah. Sebelumnya, hanya peringkat 100 besar yang bisa mendapatkan hadiah. Tapi kali ini, kalian semua yang masuk dalam peringkat 300 besar akan menerima hadiah yang setimpal. Sungguh tidak disangka, 11 RQ juga berhasil lolos. Ternyata kali ini ada 3 orang dari keluarga Chen kita yang juga berhasil lolos ke babak berikutnya. Sialan 7 orang. Bagaimana bisa? Bukannya Ahyu baru saja menerobos ke ranah Linai tingkat 1. Kok bisa dia lolos? Sudah cukup mengejutkan kalau keluarga sukunya pewaris mata ganda yang muncul. Tidak disangka mereka masih punya begitu banyak jenius muda yang hebat. Ini benar-benar membuat babak selanjutnya semakin menarik. Ini adalah pengumuman peringkat kompetisi poin dan pembagian hadiah. Selain 100 peringkat teratas, peringkat 100 hingga 300 dalam kompetisi poin kali ini, masing-masing akan mendapatkan 10.000 batu roh tingkat menengah, ditambah sebuah kitab teknik kultivasi tingkat 3. Untuk peringkat ke-11 hingga 99 dari 100 teratas, secara merata akan dihadiahi 1.000 batu roh tingkat tinggi, ditambah sebuah kitab teknik kultivasi tingkat 2 kelas surga, sekaligus bisa langsung masuk ke Tanah Suci menjadi murid Sakti Dalam. Karena perolehan poin dari peringkat pertama kali ini telah memecahkan rekor sebelumnya, maka setelah diskusi di antara 3 Tanah Suci mengenai hadiahnya, kami memutuskan untuk memberikan kepada peringkat pertama pilihan bebas untuk bergabung di salah satu dari 3 Tanah Suci. Bisa langsung masuk ke Tanah Suci dan berguru di bawah bimbingan sesepuh Sakti Dalam. Dianugerahi seluruh kitab teknik kultivasi tanpa tanding tingkat 1, metode kultivasi ganda yin yang, dianugerahi sebutir pilki tingkat 9, dianugerahi 10.000 batu roh tingkat tinggi. Peringkat pertama kompetisi uji poin, Suyu, ranah spirit saya tingkat 9 puncak dengan total poin 74.000. Let's, ranah spirit saya tingkat 9. Pertama adalah Ayuku. Dek, tolong tonjok aku, biar aku tahu aku sedang bermimpi atau tidak. Kak, sakit tidak? Sepertinya, ini bukan mimpi. Gila, anak bodohku ini benar-benar jadi juara pertama. Aku siapa? Aku ada di mana? Apa sesepuh Tanah Suci baru saja bilang bahwa peringkat pertama kompetisi poin adalah si berandal kecil Suyu? Tak, aku pasti sedang bermimpi kan? Sesepuh pasti salah. Nama yang dia sebutkan pasti cuma orang dengan nama yang sama kan? Pasti ada yang salah. Si berandal Suyu itu, bukankah baru di ranah spirit saya tingkat 1? Pasti salah. Pasti begitu, pasti begitu. Junior Suyu, menghadap ketiga sesepuh, bagus sekali. Di usia semuda ini, kamu sudah bisa meraih peringkat pertama, kelak. Kamu pasti akan menjadi seorang ahli yang tangguh. Ini hadiahmu. Terimalah, terima kasih, ketiga sesepuh. Peringkat kedua, Chu Tian, ranah condensing pil tingkat 4, poin 51.900. Satu kitab teknik kultivasi, tiada tara tingkat pertama, diberikan 600 batu spiritual kualitas tinggi, dan 1 pil penutrisi jiwa Tianyuan. Bisa langsung masuk ke Tanah Suci dan menjadi murid dalam. Peringkat ketiga, Yevan, ranah kondensasi inti tingkat 4, dengan poin 50.500. Satu kitab teknik kultivasi, tiada tara tingkat 2, 400 batu spiritual kualitas menengah ke atas. Selanjutnya, kita akan memasuki tahap pengujian bakat. Setelah itu, berdasarkan bakat yang kalian tunjukkan, 3 Tanah Suci Agung kami akan memilih kalian satu persatu. Setelah sakti yang akan kalian masuki ditentukan, turnamen besar para genius yang sesungguhnya baru akan resmi dimulai. Rekan-rekan muda sekalian, kuharap suatu hari nanti, di dalam lembaran sejarah Kaisar Timur, akan terukir nama beberapa dari kalian. Pengujian bakat dimulai.
Bakat tingkat menengah ke bawah, fisik biasa. Pergilah ke sana untuk mendaftar dan tunggulah pengumumannya. Bakat tingkat tinggi, fisik tingkat tinggi, fisik manusia perkasa buah. Bocah yang sangat cocok untuk kultivasi fisik. Tuliskan namamu juga di sini. Kak, untuk apa kalian menghalang itu? Bocah nakal, hebat sekali kamu menyembunyikan kemampuanmu. Ranah lautan cakra tingkat 9. Apa kamu sengaja menunggu kami sampai hilang kesabaran, lalu kamu bisa meledak dan menghajar kami? Terserah kalian mau berpikir apa. Bisakah kalian menyingkir dari jalanku? Aku bahkan sudah tidak pernah lagi muncul di depan kalian. Mau kalian apa lagi? Soal kejadian di tanah uji coba sebelumnya, maaf, kami tidak mencari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Kami telah salah paham padamu. Kuharap kamu bisa memaafkan kami. Tapi tentu saja, dendam di antara kita tidak akan selesai begitu saja dengan mudah. Sesuai perjanjian kita waktu itu. Begitu tingkat kultivasi kita melampaui ayah, baru saat itulah kita akan menyelesaikan semua urusan di antara kita. Dan kami berempat akan bergabung dengan Sekte Tianxuan. Aku ingat kok. Tapi, aku akan memilih untuk bergabung dengan Tanah Suci Juxiao. Bocah nakal ini semakin pintar berlagak saja. Tapi setidaknya dia tidak searogan dulu lagi. Ayo kita pergi juga untuk menguji bakat. Coba kulihat, siapa mangsa itu yang akan menjadi sasaran pertamaku. Oi, ternyata kalian Wan Qing bersaudara. Mari, tetua ini sendiri yang akan menguji kalian. Terima kasih, tetua. Haha. Itu cuma masalah kecil. Mari, biarkan aku melihat bakatmu. Sebenarnya sudah sehebat apa sekarang? Cukup alirkan energi spiritualmu ke dalam sini. Bakat tingkat bumi. Sialan, apa-apaan ini? Apa aku salah lihat karena baru bangun tidur? Ternyata 3 orang dari keluarga sukunya bakat tingkat bumi. Tuan Patriark, apakah di kehidupan lampau Anda adalah seorang kaisar agung atau dewa? Gila, apa mereka ini monster? Bakat tingkat bumi yang bahkan tidak muncul sekalipun dalam 1000 tahun. Sekarang malah langsung muncul 4 sekaligus. Kemarilah, Wan Qing. Kalian sudah memutuskan ingin masuk ke tanah suci yang mana? Sultan, apa yang kau katakan? Biarkan mereka bersaudara memilih sendiri. Anak muda, kemarilah ke tanah suci Juxiao kami. Sebutkan saja sumber daya apapun yang kalian inginkan. Tanah suci Juxiao kami pasti punya kemampuan untuk mendapatkannya untukmu. Jangan dengarkan dia. Anak muda, tanah suci Ziwei kami adalah yang terkuat di wilayah timur. Bahkan penguasa suci Ziwei sendiri bisa menjadi guru kalian. Aku, tanah suci Ziwei kami, bahkan rela membandingkan leluhur agung demi menjadi guru kalian. Terima kasih atas kebaikan kedua ketua. Namun kami berempat telah memilih untuk bergabung dengan tanah suci Tianxuan. Kalian berempat tidak perlu lagi mengikuti ujian berikutnya. Cukup perhatikan saja dari samping. Aku akan segera memberitahu Ketua Agung untuk keluar dari pertapaannya, demi menjemput kalian kembali ke Sek. Taman Muda Suyo, sekarang giliranmu. Fisik penindas neraka, salah satu dari 100 fisik kuno terhebat.
Saat mencapai tahap kesempurnaan, ia bisa menindas seluruh neraka. Seseorang dengan fisik seperti ini, bukankah seharusnya dia juga memiliki bakat tingkat bumi? Tapi kenapa hasil tes bakat Suyu malah kosong sama sekali? Taman muda, bergabunglah dengan tanah suci Siwei kami. Katakan saja, kalau kamu tertarik dengan tetua agung yang mana. Biar harus mempertaruhkan nyawa tuaku, akan aku seret dia keluar untukmu. Konyol sekali, Laumu. Tanah suci Siwei milikmu itu apa tidak punya penawaran yang lebih menarik? Jangan sedikit-sedikit mau menggali leluhur sendiri demi membujuk orang. Taman muda, Siwei mereka itu tidak ada apa-apanya. Kemarilah, dan tahta penguasa suci Juxiao akan langsung jadi milikmu. Kalau begitu, aku mau bergabung dengan tanah suci Juxiao saja. Haha. Taman muda, kamu tidak akan menyesal telah memilih tanah suci Juxiao kami. Dia sepertinya mendapat perlakuan yang jauh lebih baik daripada kita. Bakat bocah nakal itu ternyata sebagus ini. Padahal dia mendapat perlakuan yang jauh lebih baik. Lalu kenapa dia masih saja mengincar barang-barang berharga yang ada pada kami? Mungkinkah bakatnya itu tingkat aba? Tidak, itu mustahil. Bagaimanapun aku melihatnya, bakat Suyu sama sekali tidak terlihat seperti tingkat abadi. Ataukah ada alasan lain di balik semua ini? Bagaimana bisa bakat bajingan ini sehebat itu? Sampai-sampai 3 tanah suci berebut untuk mendapatkannya. Aku yang memiliki fisik dewa naga yang agung ini, malah masih harus mengantar seperti ini. Cir, leluhur naga. Menurut Anda, bakat seperti apa yang dia miliki, sampai membuat 3 tanah suci besar memperebutkannya bersamaan? Mungkin dia memiliki bakat yang melampaui tingkat bumi. Atau mungkin juga dia mengetahui beberapa rahasia mendalam dari 3 tanah suci besar. Kamu juga tidak perlu merasa tidak rela. Kamu harus percaya pada dirimu sendiri, dengan bimbinganku. Masa depanmu pasti akan berada di tingkat teratas. Kamu tidak kalah hebat dari siapapun. Leluhur naga, Anda benar. Kalau dia bisa, aku juga pasti bisa. Aku tidak kalah dari orang lain. Bakat tingkat bumi lagi. Siapa sih orang itu? Sepertinya dia sosok jenius luar biasa dari dinasti Dayuan. Kabarnya dia adalah jenius yang bangkit dari kota kecil. Anak muda yang sangat menjanjikan. Kamu mau pilih tanah suci yang mana? Pilih saja sesukamu. Apa-apaan ini? Bakatku kan tingkat bumi loh. Masa kalian nggak bisa buka mata sedikit dan lihat aku? Jasek banget. Kemarilah, wahai para jenius muda. Mari kita mulai kompetisi jenius nomor 1 untuk 100 tahun ke depan. Mari kita perebutkan gelar itu. Nikmatilah limpahan energi keberuntungan. Dan jadilah kultivator yang kuat. Dengan ini, turnamen akbar para jenius resmi dimulai. Bocah nakal, apa kamu mau ikut turnamen akbar ini? Sebenarnya sehebat apa sih bakatmu itu? Sampai-sampai 3 tetua berebut mendapatkanmu. Kalau kamu nggak ikut, bagaimana kalau nanti kamu malah dihajar? Aku tahu kapasitas diriku sendiri kok. Jangan lihat aku yang sekarang sudah berada di ranah lunai tingkat 9. Tapi itu sama sekali belum ada apa-apanya. Sejak rahasiaku terbongkar kemarin, 3 kakak perempuanku ditambah 1 tunanganku itu mendadak berkembang gila-gilaan. Dalam waktu singkat langsung menerobos ke ranah lunai tingkat 4. Bisa mati aku gara-gara kamu. Sudahlah, lagi pula ini juga bikin bangga. Tinggal di tanah suci Juxiao selama beberapa tahun. Lalu keluar untuk menggantiku memimpin keluarga Su sebagai kepala keluarga, supaya aku bisa pensiun dini dan menikmati hidup. Kenapa mukamu ditekuk begitu? Wajahku kan nggak jerawatan. Lihat-lihat apa? Mau balas dendam padaku?
Kalau begitu, mari kita lihat apa kecepatan kultivasi kalian yang lebih cepat. Atau aku yang bakal menghajar habis-habisan para anak pilihan surga. Lagi pula, poin antagonis milikku ini terkumpul dengan sangat cepat. Bocah nakal ini aktingnya meyakinkan sekali. Siapa tahu di dalam lubuk hatinya dia sedang merencanakan sesuatu yang licik. Kemarin aku sudah menggunakan kemampuan pupil ganda untuk melihat bagian dalamnya. Jiwanya memang nyata. Tidak sedang dirasuki jiwa lain. Bahkan jiwanya jauh lebih bersih dan murni dibanding milik kita. Aku benar-benar nggak tahu apa dia sedang merencanakan kejutan besar. Atau dia memang sudah benar-benar tidak mengincar apa yang ada pada tubuh kita. Tidak peduli sandiwara apapun yang dia mainkan. Pertunanganku dengannya masih tersisa 10 tahun lagi. 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Nasib pasti berputar. Aku harus bisa memanfaatkan 10 tahun ini untuk menaikkan ranah kultivasiku hingga ke ranah faksian, lalu membatalkan pertunangan dengannya di depan umum. Aku akan dihapus semua kehinaan yang telah dia berikan kepadaku. Alam rahasia Dongguan 3 tahun lagi adalah titik balik bagi kita semua. Asalkan kita bisa mendapatkan kesempatan luar biasa di sana. Tidak butuh waktu 10 tahun pun, kita pasti bisa menembus ranah faksian. Ayo, saudari-saudari sekalian, kita berjuang bersama. Kita injak-injak si bajingan itu. Biar seluruh dunia tahu bahwa kultivator wanita juga bisa mencapai puncak tertinggi. Nomor 1 dalam 100 tahun. Jenius nomor 1 dalam 100 tahun terakhir akhirnya lahir. Taman muda, selamat atas keberhasilanmu menjadi jenius nomor 1 di Dongguan dalam 100 tahun terakhir. Terima kasih, ketiga tetua. Namun, ada satu hal yang ingin aku buktikan secara langsung. Apa yang ingin kamu buktikan? Aku ingin menantangnya dengan menggunakan gelar nomor 1 ini. Sekarang aku benar-benar penasaran. Apa sebenarnya kehebatannya hingga bisa merebut posisi pertama dalam kompetisi strategi poin itu? Aku adalah juara kedua dalam uji coba perolehan poin, sekaligus pemenang pertama dalam kompetisi para jenius kali ini. Hanya saja, ada satu hal yang membuatku tidak mengerti. Bagaimana sebenarnya caramu bisa merebut peringkat pertama dalam kompetisi poin itu? Ngomong-ngomong, namaku Cutian. Nama Cutian, bakat tingkat monster, garis takdir emas, evaluasi menjadi Seki melalui jalan pedang, karakter, dominasi tiada tanding, keahlian pedang, setara dewa, gelar Kaisar Pedang Takdir Surgawi, satu lagi Kaisar Pedang Takdir Surgawi. Padahal sudah sangat lama sejak celah untuk menjadi kaisar terakhir kali terbuka, tapi sekarang tiba-tiba muncul begitu banyak anak takdir di dunia ini, dan aku malah ditetapkan sebagai seorang antagonis. Jangan-jangan akulah Raja Iblis Agung di dunia ini, yang kali ini akan mencapai ranah kaisar. Padahal aku sudah berusaha bersikap sangat rendah hati. Tapi kenapa, di hadapan seluruh wilayah timur yang menyaksikan ini, apa kau mencoba melarikan diri dari duel denganku? HMPH, karena kau berhasil merebut posisi pertama, pasti kau punya kemampuan luar biasa yang kau banggakan. Ini cuma sekadar uji tanding biasa. Sebagai seorang kultivator, bagaimana mungkin aku takut bertarung denganmu? Dia mengincarku, ayah. Jadi ayah tidak perlu ikut campur. Ahyu, apa kau yakin? Dia itu juara pertama turnamen para jenius. Kultivasinya bahkan sudah mencapai tingkat 4 ranah Ningdan. Sebelumnya, dia bahkan berhasil mengalahkan peringkat kedua yang berada di tingkat 6 ranah Ningdan. Tidak apa-apa kalau tidak dicoba. Bagaimana kita bisa tahu hasilnya? Semangat bertarung di matanya itu benar-benar gila. Apa kau yakin ingin menerima tantangannya? Aku yakin, kalau aku tidak menerimanya, Leosinku akan goyah. Baiklah. Untuk menghindari masalah yang tak ada habisnya, mari kita selesaikan ini dengan cepat. Sabetan golok ini akan membelah langit berbintang. Begitu senjata beradu, suaranya akan mengguncang dunia bela diri.
Bagaimana bisa kau menguasai teknik golok membelah gunung Liuhur? Sialan. Seseorang di tingkat 9 ranah Linghai melawan juara turnamen tingkat 4 ranah Lingdan. Ternyata sama sekali tidak berada di posisi yang dirugikan. Jurus pedang layang tadi itu adalah seni pedang tingkat suci. Suyu ternyata menguasai salah satu seni pedang tingkat suci. Astaga. Seni bela diri tingkat suci apa? Kapan keluarga Sukita pernah mengajarinya seni bela diri tingkat suci? Memangnya keluarga Sukita punya pusaka sehebat itu? Bocah kurang ajar ini, ternyata sikap lemahnya yang dulu, semuanya cuma pura-pura. Sudah kuduga, anak ini memang punya niat tersembunyi. Kalian melihat pancaran energi tadi dengan jelas. Ya, kami melihatnya dengan sangat jelas. Bilah senjata yang menggetarkan dimensi hampa. Ini pasti jurus dari 10.000 tahun yang lalu. Ilmu bela diri andalan milik Sang Agung Kehampaan. Teknik golok kehampaan. Kukira warisannya sudah terputus setelah kematian Sang Agung Kehampaan. Tak disangka, ternyata malah jatuh ke tangan Suyu. Ini benar-benar keberuntungan besar yang luar biasa. Jurus bela diri apa yang kamu gunakan itu? Bagaimana mungkin memiliki kekuatan sedahsyat ini? Ilmu bela diri tingkat kitab suci, teknik golok kehampaan. Benar-benar ilmu bela diri tingkat kitab suci. Ya Tuhan, bagaimana bisa dia mendapatkan keberuntungan yang menentang takdir seperti itu? Ternyata memang benar-benar jurus kitab suci. Mungkin ini yang membuatmu begitu percaya diri. Tapi, kehebatanmu cuma sampai di sini saja. Di antara kita berdua, yang akan menang tetaplah aku. Api abadi Pratalnya. Memangnya kenapa, kalau itu ilmu bela diri tingkat kitab suci? Di hadapan kekuatan yang mutlak, jurus terhebat sekalipun tidak akan ada gunanya. Ditambah dengan ranah tingkat 3ku, mengalahkanmu adalah hal yang mudah. Arga, kamu memang kuat, tapi kalau mau mengalahkanku, kemampuanmu masih jauh dari cukup. Akan kuhadiahkan padamu. Perhatikan baik-baik sabetan golok ini. Ini akan menjadi mimpi burukmu selamanya. Golok pembantai dewa penakluk semesta. Akan kuhadiahkan padamu. Perhatikan baik-baik. Sabetan ini. Ini akan menjadi mimpi burukmu selamanya. Golok pembantai dewa penakluk semesta. Bagaikan tawa ngeri dari iblis yang datang dari 9 lapisan neraka. Apa yang terjadi? Kenapa rasanya seperti berhantu? Dingin sekali angin ini. Aku bahkan sudah berada di ranah Linghai. Tapi bagaimana mungkin saat angin ini berembus melewati kulit? Rasanya seperti tersengat rasa perih. Ini adalah manifestasi dari konsep bela diri lagi. Mungkinkah Suyu menguasai 2 ilmu bela diri tingkat kitab suci sekaligus? Tidak mungkin, kan? Secerdas atau sehebat apapun pemahaman seorang jenius muda, tidak mungkin dengan kultivasi ranah Linghai saja bisa menguasai 2 teknik bela diri tingkat suci sekaligus, kan? Terlebih lagi, dia baru berada di ranah Linghai tingkat 9 saja. Teknik bela diri ini, siapa di antara kalian yang bisa memahaminya? Wujud visual seperti ini belum pernah terlihat sebelumnya, bahkan belum pernah terdengar. Bahkan jika dibandingkan dengan kekosongan dari Sek Agung Fui, teknik pedangnya tidak kalah kuat sedikit pun. Sebenarnya, berapa banyak rahasia lagi yang dia sembunyikan? Bagaimana bisa kekuatanku sama sekali tidak bisa meningkat walau sedikit pun? Pandangan, tatapan ini, jendera. Tidak mungkin. Ranah Linghai tidak mungkin sekuat ini.
Benar, yang penting dia tidak mati. Sangat dingin dan tanpa emosi. Inilah sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang legenda tak tertandingi. Jiu Xiao benar-benar akan berjaya. Kasihan sekali anak itu. Padahal dia sudah berhasil merebut posisi pertama, tapi malah nekat memprovokasi seseorang yang dilindungi oleh sang peri. Ayo, majulah. Cobalah lampaui aku, wahai para genius di bawah usia 100 tahun dari Kaisar Timur. Aku akan berdiri di puncak tertinggi, dan membiarkan kalian semua mendongak menate apeku. Karena aku sudah berdiri sebagai yang tak tertandingi, maka aku akan terus tak terkalahkan selamanya. Aku akan menunggu kalian semua untuk bertarung di puncak tertinggi. Sombong, benar-benar sangat sombong. Keterlaluan. Dia benar-benar terlalu pamer. Suyun, jangan terlalu sombong kamu. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah masih belum bisa ditentukan. Tunggu saja sampai kompetisi besar Xuantian berikutnya. Aku tidak percaya kamu masih bisa sehebat dan sesombong ini. Ayo teman-teman, serbu. Mari kita berlatih dengan giat. Kita tidak boleh membiarkan bajingan ini bersikap sesombong itu. Aku pasti akan mengalahkanmu di masa depan. Tunggu saja. Menyenangkan sekali. Para jenius berambisi di area merah ini. Sekarang semuanya adalah musuhku. Nanti, kalian sendiri yang akan datang menantangku. Dengan begitu, bukankah aku bisa tinggal duduk manis dan memanen pencapaian? Mantap sekali, Bintang Ding, Bintan. Selamat, tuan rumah. Anda berhasil merebut posisi pertama dalam kompetisi besar jenius wilayah timur. Misi selesai, Bintang Ding, Bintan. Selamat, tuan rumah berhasil mengaktifkan misi tersembunyi. Memprovokasi anak terbuang takdir adalah pelajaran wajib bagi seorang penjahat. Selamat, tuan rumah berhasil memprovokasi seluruh jenius wilayah timur. Misi tersembunyi diselesaikan dengan sempurna. Menghitung hadiah. Selamat, tuan rumah mendapatkan hadiah tambahan 10.000 poin penjahat, 30.000 pembelah langit yin yang, bulan sabit tayin penelan emas, dan 4 lembar kartu peningkatan ranah benih golok daluo. Banyak sekali barang yang kudapat, tidak akan habis, benar-benar tidak akan habis. Di benua Xuantian, semua teknik bela diri dan kultivasi dijamin mutunya oleh sistem. Begitu banyak barang bagus, pasti dicuri dari reruntuhan siang atau makam kuno manapun. Tapi, terus kenapa? Lagi pula, itu semua barang milik orang mati. Meminjamnya sebentar memangnya kenapa? Semuanya tenang. Semua murid yang telah bergabung dengan 3 tanah suci berkumpul di titik teleportasi kota Tianjil besok siang. Bagi orang-orang dari berbagai sek dan kekuatan, kalian bisa menukar kontribusi dan pergi sendiri ke tempat pengambilan untuk mengambil hadiah karena telah merekomendasikan para jenius dalam kompetisi kali ini. Kalian semua boleh bubar. Kalian juga bisa pulang sekarang untuk berpamitan dengan keluarga kalian. Besok siang, cukup berkumpul di titik teleportasi. Ingat, dalam 10 tahun ke depan, sebagian besar dari kalian tidak akan memiliki kesempatan untuk keluar lagi. Kami mengerti. Baik. Qingyin, aku tidak terkejut jika kalian para saudara bisa masuk ke tanah suci. Tapi, ayo, kamu memilih tanah suci Jiu Xiao. Aku benar-benar tidak menyangka hal itu. Awalnya, aku mengira kamu cuma datang untuk melihat dunia luar. Tapi sepertinya, aku saja yang terlalu banyak berpikir. Kalau bisa memilih, aku lebih suka rebahan dan berkembang diam-diam di kediaman keluarga Su. Tapi sayangnya, sistem yang terikat denganku malah memaksaku jadi penjahat yang harus mempermalukan orang lain. Yang paling menyebalkan dari sistem ini adalah tubuh asliku ternyata sudah direbut raganya oleh putra suci makam kaisar. Kalau aku tetap tinggal di keluarga Su tanpa berkembang, sekali saja aku kehilangan nilai dan diincar pembunuh, aku tidak akan bisa bertahan hidup bahkan sampai 5 tahun. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Ayah cuma merasa lega. Kamu bisa masuk ke tanah suci. Itu artinya, kamu tidak perlu pulang lagi ke keluarga Su. Ayah, apa maksud ucapanmu itu? Yu, kamu masih ingat 3 tahun yang lalu, gadis dari keluarga Li yang pernah kamu goda itu? Iya. Tapi seingatku masalah itu kan sudah selesai. Waktu itu kita bahkan memberikan ganti rugi berupa sumber daya keluarga Su selama hampir 3 tahun. Sumpah, aku ini benar-benar tidak bersalah. Hanya karena dalam perselisihan itu, aku hampir tidak sengaja menciumnya. Ujung-ujungnya keluarga Su harus ganti rugi sumber daya selama 3 tahun. Sialan, kenapa malah membahas masalah sial ini lagi? Kesan baik yang susah payah ku bangun. Sepertinya bakal anjlok lagi, sampai minus He. Benar, awalnya ayah pikir masalah ini sudah selesai sampai di situ.
Tapi siapa sangka, setelah nona muda keluarga Liu itu pulang, dia malah merasa sangat terhina, lalu mengurung diri. Hingga 1 tahun yang lalu, dia tiba-tiba bangkit kembali, bahkan membangkitkan fisik istimewa. Dia bahkan diangkat menjadi murid oleh tetua tanah suci Juxiao. Dia ternyata ada di Juxiao juga. Aku baru saja bergabung. Tapi malah langsung berpapasan dengan musuh yang sedang disayang itu. Mampuslah aku kalau begini. Ayah, kalau nona muda keluarga Liu ada di tanah suci Juxiao, tinggal suruh dia lebih berhati-hati saja setelah masuk ke sana. Apa hubungannya dengan menyuruh kami untuk tidak usah pulang? Nona muda keluarga Liu itu punya tunangan. Dia itu tuan muda keluarga Hu yang bucin setengah mati. Keluarga Liu memanfaatkan alasan kalau putri mereka telah dilecehkan untuk langsung membatalkan pertunangan dengan keluarga Hu. Tapi anehnya, si tuan muda keluarga Hu itu bukannya menyalahkan keluarga Liu, malah menuduhmu, Yu telah merebut Dewi Pujaannya. Dia bahkan langsung bersumpah akan menghancurkan keluarga Su kita sampai mati. Haha, konyolnya, para sesepuh bodoh keluarga Hu malah benar-benar menyetujuinya. Itu karena leluhur pelindung keluarga mereka harus menghadapi kesengsaraan keempat surgawi dalam 10 tahun ke depan. Makanya mereka ingin memanfaatkan sisa waktu ini untuk mencari masalah dengan keluarga Su kita. Dasar keluarga bucin. Semuanya sama-sama budak cinta. Mereka tidak berani mengusik tanah suci Juxiao. Jadi mereka melampiaskan kekesalannya pada keluarga Su kita. Meskipun keluarga Hu agak tidak waras, tapi bagaimanapun juga mereka adalah bawahan tanah suci Siwei. Apalagi ada anggota keluarga mereka yang menjadi sesepuh di sana. Kekuatan mereka jauh di atas keluarga Su kita. Jadi, demi mencegah keluarga Su kita musnah sepenuhnya, setelah kalian pergi ke tanah suci, jangan pernah kembali lagi. Di antara sesama tanah suci, mereka tidak akan ikut campur dalam pasang surut kekuatan di bawahnya. Ayah, bagaimanapun juga keluarga Su kita adalah klan besar. Masa kita benar-benar tidak bisa menghindari bencana ini? Kakekmu terluka saat menghadapi kesengsaraan ketiga dulu. Dan sisa umurnya tidak lama lagi. Kalian semua pasti sudah tahu tentang ini kan? Justru karena waktu kakekmu sudah hampir habis. Ditambah lagi keluarga Hu mencari masalah di saat yang sangat tepat. Maka kakekmu memutuskan untuk keluar dari pertapaan di akhir hayatnya dan memimpin keluarga Su untuk bertarung mati-matian melawan keluarga Hu. Loh, bukankah menurut alur cerita biasanya, kakek seharusnya melakukan pertapaan hidup mati, lalu baru keluar untuk menyelamatkan kita saat musuh menyerang? Ayah, kakek kan sedang terluka. Bukannya fokus untuk menerobos dan memulihkan diri. Kenapa malah mau menyerang duluan? Ini tindakan yang keliru. Sebagai kultivator, jika tidak ada harapan lagi untuk menerobos, sudah sewajarnya kita menyingkirkan semua faktor tidak stabil yang mengancam keluarga. Jika keluarga ingin mencari masalah dengan kita, maka kita harus memusnahkan mereka terlebih dahulu. Ketegasan dalam membunuh adalah hukum bertahan hidup bagi kita para kultivator. Akhirnya, kamu tidak mengerti gila. Ternyata aku yang memegang gelar penjahat dari sistem ini malah kalah kejam. Pikiranku tampaknya masih terlalu konservatif. Kalian semua, kembalilah beristirahat. Kalian berdua, kakak dan adik, pulihkanlah energi kalian. Setelah pergi ke tanah suci nanti, berkultivasilah dengan baik. Di luar sana, tidak senyaman di rumah. Jangan terlalu mudah mempercayai orang lain. Bahkan jika itu adalah guru kalian di masa depan, kalian harus tetap waspada. Dan satu lagi, ayo, kamu sudah mencapai ranah lingkai tingkat 9. Sudah saatnya kamu memikirkan tentang eliksir takdir. Eliksir takdir dibagi menjadi 3 tingkatan, atas, menengah, dan bawah. Eliksir emas dengan 1-3 pola naga adalah tingkat bawah. Tingkat menengah memiliki 4-6 pola. Sedangkan tingkat atas memiliki 7-9 pola. Sudahlah, lagi pula kamu pasti sudah tahu. Kembalilah berlatih. Hei, kenapa kalian menatapku seperti itu? Aku juga tidak tahu bakal jadi begini. Aku benar-benar tidak bersalah. Tuan muda yang menjadi pemuja buta putri keluarga Hu itu ternyata rela melakukan hal sejauh ini demi dia. Yang lebih parah, para petinggi keluarga Hu malah menyetujuinya. Ini jelas, karena mereka melihat posisi keluarga Su kita sedang melemah, dan ingin mencari-cari alasan untuk merebut sumber daya kita. Kalau saja kamu tidak membuat masalah ini, kekacauan ini tidak akan pernah terjadi. Jika tanah suci tidak ikut campur dalam masalah ini, keluarga kita mungkin akan mengalami kehancuran total. Dan yang paling penting, kakek juga akan mati. Apakah kamu pernah memikirkan konsekuensi ini? Dari ranah lingkai tingkat 9 sampai 5 kemunduran surgawi, masih terpaut ranah Ningdan, Yunsen, Faxian, Jin, dan Jiang ada beberapa ranah besar yang memisahkan. Karena kamu berani menyinggung begitu banyak jenius hebat di kompetisi besar, kamu pasti punya kartu as sendiri kan? Krisis keluarga Su bukannya tidak bisa diatasi. Paling buruk, kita pulang dan tunjukkan kartu as kita. Berusaha mendapatkan dukungan dari tanah suci. Ayo pergi, jangan terlalu berharap tinggi padanya. Mau menjadikan keluarga Su sebagai target, ya, keluarga Hu.
Kalau begitu, bersiaplah untuk kehancuran seluruh klan kalian. Aku tidak ingin mempersempit jalanku sendiri. Namun, jika ada yang benar-benar ingin membunuhku, maka bersiaplah membayarnya dengan nyawa. Aku hanya ingin mencoba menjadi orang baik sekadar untuk iseng. Tapi jangan pernah mengira aku ini orang suci. Ucapan ayah memang ada benarnya. Sudah saatnya aku mempertimbangkan untuk mengembunkan inti, memadatkan lautan energi di dalam gantian hingga sekeras batu, dan mengubahnya menjadi inti emas. Kualitas rendah akan membuat seseorang sulit menembus batas yin dan yang seumur hidupnya. Kualitas menengah memiliki potensi mencapai ranah kemegahan. Kualitas tinggi barulah syarat mutlak bagi seorang ahli. Jumlah guratan naga saat ayah membentuk intinya, jika aku tidak salah ingat, seharusnya ada 7 guratan naga, inti emas kualitas tinggi, dengan potensi menuju ranah suci. Para jenis langit rata-rata memiliki 9 guratan naga kualitas tinggi. Tapi kalau aku yang membentuknya, aku harus mendapatkan inti emas kualitas abadi. Barulah ini standar kelayakan bagi seorang anak takdir. Namun, untuk membentuk kualitas abadi, setidaknya dibutuhkan Seutaski abadi. Padahal saat ini jalan abadi bahkan belum terbuka. Apa aku benar-benar harus pergi ke tanah suci dan menjadi buruh kasar, hanya demi menunggu giliran mereka memberikan satu kesempatan? Tidak, jika kualitasnya terlalu rendah, kultivasi di masa depan akan terlalu sulit. Aku tidak bisa menunggu lama-lama. Sistem. Jika aku menggunakan kartu peningkatan ranah, apakah pembentukan intiku hanya akan berada di kualitas dasar? Kartu peningkatan ranah bekerja dengan batas kesempurnaan tertinggi untuk meningkatkan setiap ranah kultivasi. Di dunia ini, batas pembentukan inti adalah kualitas abadi. Tapi itu bukanlah batas dari kartu peningkatan ranah. Bisa begitu juga, ya. Kalau bisa lewat jalan pintas, siapa yang sudah capek-capek berkultivasi sendiri? Bukankah lebih enak rebahan saja? Gunakan kartu peningkatan ranah. Kekuatan yang sangat mendominasi, Ki Abadi Mayat. Ternyata pembentukan intiku menggunakan Ki Abadi Mayat sebagai katalisnya. Aneh sekali, padahal ini jelas-jelas Ki Abadi Mayat yang dingin. Tapi kenapa rasanya begitu mendominasi dan tiada tanding? Sedang mengembunkan inti, konstitusi tubuh sedang diperbarui. Tunggu, kenapa kondensasi inti juga bisa memperbarui konstitusi fisik tubuh? Apa yang sedang terjadi? Ada kejadian luar biasa di langit. Sebenarnya apa yang terjadi? Ini, fenomena langit ini. Ada yang sedang membentuk inti emas. Tapi keributan dari pembentukan inti ini terlalu besar kan? Mungkinkah ada seseorang yang sedang membentuk inti emas 9 pola kelas atas? Matahari raksasa membelah lautan. 9 naga pun menampakkan diri. Ini adalah inti emas tingkat dewa. Energi spiritualnya bagaikan lautan luas, dan matahari raksasa terbit dari tengah samudera. 9 naga bersujud tunduk. Fenomena luar biasa yang bahkan belum tentu terlihat sekali dalam puluhan ribu tahun. Apa para jenius ini punya masalah? Sin, sebenarnya siapa di kota yang sedang membentuk inti? Tidak ada yang tahu. Begitu fenomena sehebat ini muncul, bahkan para ahli kuat tingkat 5 kemunduran pun kesulitan untuk mengintip rahasia langit. Sama sekali tidak bisa melacak dari arah mana terobosan itu berasal. Seluruh kota Tianxiao benar-benar terselimuti. Formasi dan tekanan sedahsyat ini hanya pernah terjadi saat jalan keabadian yang tercatat di sejarah kuno terbuka kan? Kira-kira siapa orangnya dia? Jangan-jangan. Apakah itu Suyu? Tidak mungkin. Baru berapa lama dia menembus alam Linhai? Tadi siang saat kita berpisah saja, ranah kultivasinya baru saja stabil. Bagaimana mungkin dia bisa membentuk inti emas hanya dalam waktu 1 malam? Tapi monster jenius seperti dia memang tidak bisa diukur dengan logika biasa. Kalian sudah lupa bagaimana dulu? Bagaimana guru suci Tianxuan melakukan terobosan? Salam hormat kepada ketiga tetua. Patriarksu, apakah Suyu ada di sini? Dia sedang berkultivasi. Bawa aku ke sana. Sama sekali tidak ada pergerakan di sini. Bukan Suyu. Bukan Suyu. Lalu, kalau bukan dia, siapa lagi? Jangan-jangan di antara para jenius ini masih ada anak muda yang berpura-pura lemah, padahal sangat hebat. Benar juga. Sialan, bocah ini ternyata benar-benar sedang membentuk inti. Memangnya dia tidak butuh waktu untuk berkultivasi sama sekali. Saat masuk, dia baru di ranah Linhai tingkat 1. Sekarang, baru hari pertama setelah kompetisi besar berakhir, dia langsung menembus ranah Ningdan.
Bagaimana bisa? Gila, apa keparat ini berkultivasi sambil mempertaruhkan nyawanya? Baru lewat sebentar saja, dia sudah menembus ranah Ningdan. Ah, Senyi. Matahari Agung Senyi. Ini adalah anomali proyeksi Dharma dari tubuh Senyi. Bagaimana bisa muncul lebih cepat? Perubahannya terlalu drastis. Ini sama sekali tidak terlihat seperti tubuh Senyi yang murni. Aura ini bahkan jauh melampaui beberapa dari 100 fisik terhebat yang pernah muncul, bahkan berkali-kali lipat lebih kuat. Menerobos lagi. Ranah Ningdan. Apakah akhirnya sudah selesai? Seumur hidup, aku belum pernah melihat kekacauan dahsyat seperti ini. Membuat galbohan dari tengah malam sampai fajar tiba. Bagaimana bisa ini disebut sebagai terobosan? Terobosan ranah Ningdan ini seperti ingin menjebol langit. Tunggu, belum berhenti. Ranah Ningdan tingkat 2, tingkat 3, hingga puncak tingkat 4. Apa dia sudah gila? Apakah Suhu ini putra pilihan surga? Jangan tanyakan lagi soal dia yang berhasil membentuk inti emas tingkat dewa. Tapi setelah mencapai ranah Ningdan, dia langsung menerobos 3 tingkatan kecil sekaligus. Bahkan kebangkitan tubuh Zeus pun tidak akan segila ini. Yang paling penting, auranya sangat pekat dan sedalam jurang. Bahkan fondasinya sama sekali tidak goyah. Kalian semua, sepagi ini, untuk apa berkumpul di kediaman keluarga Sukami? Sialan. Kenapa rumahku jadi puing-puing begini? Aku cuma tidur sebentar. Siapa yang tega merobohkan rumahku? Sudah, jangan pedulikan rumah rongsok ini lagi. Ayo, cepat ikut aku ke formasi teleportasi sekarang juga untuk kembali ke Tanah Suci. Ayu, meskipun kemampuan penatua ini biasa saja, tapi asal kamu memintanya, biarpun harus mempertaruhkan nyawa tua ini, akan kuusahakan untukmu. Mulai sekarang, kedua keluarga kita adalah sekutu hidup semati. Oh iya, cucu-cucu perempuanku semuanya sedang cantik-cantiknya bagai bunga yang mereka. Jadi,